Sobat sehat, salam sehat jiwa dan raga. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya ya. Dan bagi yang sakit, bagi yang banyak hutang, bagi yang banyak kesulitannya, segera diberikan kesehatan, diangkat segala kesulitannya, diberikan kemudahan dalam berbagai macam sisi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas judul data dan fakta pornografi dan seks bebas. Nah, mengapa ini penting saya sampaikan? Karena ini jarang sekali dibahas. Dan sebenarnya kita perlu juga tahu tentang hal yang negatif, tentang hal yang buruk supaya kita aware, waspada dan hati-hati dan jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Jangan sampai kita penasaran yang salah, penasaran tanpa dibekali ilmu, sehingga kita coba-coba dan akhirnya kita terjerumus, rugi sendiri dan menyesal di kemudian hari. Jangan sampai itu terjadi. Nauzubillah min salik. Nah, teman-teman, karena ini adalah saya akan bicara data dan fakta, mari kita lihat sama-sama biar teman-teman juga bisa melihat secara langsung data-data dan fakta yang saya sampaikan. Mari kita buka Google. Tolong ketik data pornografi di Google. Ketik data pornografi di Google. Nanti teman-teman akan bisa lihat sendiri, baca sendiri. Nih, ya nih halaman. Oke. Nomor 1, pornografi masih merajai konten negatif internet Indonesia. Nih, 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 ya, nih. Antara Agustus 2018 hingga April 2019, ya, mesin pengais konten negatif menemukan sebanyak 898.108 konten pornografi. Ya. Kemudian data lagi nih, di sini datanya. 97% anak Indonesia usia 9 sampai 17 tahun sudah terpapar pornografi. Nih, dari Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, beliau mengatakan bahwasanya gambaran pornografi terhadap anak di Indonesia sudah sangat membahayakan. Ada fakta di mana di sebuah kabupaten ada anak usia 9 tahun sudah sakau akibat kecanduan pornografi. Sehingga jika keinginannya untuk menonton pornografi tidak terpenuhi, sang anak akan berguling-guling di lantai. Fakta lain yang membuat kaget adalah 97% anak Indonesia di usia 9 sampai 17 tahun sudah terpapar dengan pornografi. Itu pun yang sudah dilaporkan. Untuk kasus yang belum terlaporkan sudah berapa banyak lagi yang terpapar. Nih. Kemudian nih. Nih. Kemenkes 98,3% pelajar terpapar pornografi. Jadi silakan aja teman-teman ya. Banyak data-data dan fakta berkaitan dengan pornografi. Sekarang kita bahas bahayanya pornografi itu apa. Mari kita lihat sama-sama biar teman-teman bisa melihat sendiri ya. Cari dengan kata kunci akibat pornografi ini. Akibat pornografi di barisan paling atas situs Rumah Sakit Sarjito Jogja, dampak pornografi bagi kesehatan. Nih, baca ya, kita klik. Nih. Nih. Akibat dari kecanduan pornografi sangat membahayakan bagi orang yang bersangkutan dan orang-orang sekitarnya. Yang pertama, mengubah sikap dan persepsi tentang seksualitas, bahwasanya wanita dan anak-anak hanya objek seks saja. Ini bahaya sekali jika persepsi orang sudah berubah seperti ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan eksplorasi seks remaja sehingga dapat terjadi perilaku seks bebas dan perilaku seksual berisiko. Yang ketiga, mudah berbohong. Yang keempat, menurunkan harga diri dan konsep diri.
mengakibatkan depresi dan ansietas, mudah cemas, mudah stres, mudah tertekan, pendidikan terganggu, terjadi penyimpangan seksual. Hal tersebut tentu merusak norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup keluarga dan masyarakat. Pornografi merupakan adiksi baru yang tidak tampak pada mata, tidak terdengar oleh telinga, namun menimbulkan kerusakan otak yang permanen. Bahaya banget. Nih, ya. Bahaya banget. Dari bahaya ini kita harus aware, waspada, jangan sampai kita sendiri atau orang-orang terdekat kita sampai jatuh pada kebiasaan yang negatif seperti ini, teman-teman sekalian. Nih, berdasarkan survei yang dilakukan Kemenkes tahun 2017, sebanyak 94% siswa pernah mengakses konten porno. Yang diakses melalui komik sebanyak 43%, internet sebanyak 57%, game sebanyak 4%, film atau TV sebanyak 17%, media sosial sebanyak 34%, majalah sebanyak 19%, buku sebanyak 26%. Nih. Masih di situs yang sama, di situsnya Rumah Sakit Sarjito. Ya. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri anak atau remaja yang kecanduan pornografi yang harus kita ketahui adalah, termasuk para orang tua ketahui, bahkan mungkin kita evaluasi diri kita sendiri apakah kita termasuk pada ciri-ciri ini. Yang pertama, sering tampak gugup apabila ada yang mengajak berkomunikasi, menghindari kontak mata, kemudian tidak punya semangat, gairah aktivitas, prestasi menurun, malas, enggan belajar dan enggan bergaul, sulit konsentrasi, enggan lepas dari HP, bila ditegur dan dibatasi penggunaannya akan marah, senang menyendiri, terutama di kamarnya, menutup diri, melupakan kebiasaan baiknya. Nah, data, fakta, akibat bahayanya pornografi, ciri-ciri kecanduan pornografi sudah saya sampaikan. Teman-teman silahkan akses sendiri. Tadi saya sudah sampaikan keywordnya. Mengapa? Ini menjadi PR kita bersama, teman-teman. PR kita bersama. Nah, Oke, satu lagi yang ingin saya sampaikan, saya pernah beberapa kali menangani pasien-pasien yang terkena penyakit akibat hubungan seksual, penyakit menular seksual. Dari kondisinya yang serius sampai kondisinya yang berat. Ya. Dari kondisi yang cukup serius sampai kondisi yang sangat berat. Nah, kebanyakan dari mereka adalah karena perilaku seks yang menyimpang, seks bebas. Teman-teman, mari kita introspeksi diri, kita jaga diri kita, teman-teman kita, keluarga kita, jangan sampai terjerumus pada kecanduan pornografi dan na'udzubillah mindzalik sampai terjerumus pada yang namanya perilaku seks menyimpang, seks bebas, karena ini sangat merugikan diri sendiri, merugikan kesehatan, merugikan jasmani dan rohani, sosial, ya. Belum lagi kasus-kasus penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS semakin meningkat. Teman-teman, saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Bagi teman-teman yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Bagi teman-teman yang saat ini terjerumus pada kecanduan pornografi dan seks bebas, mudah-mudahan segera dimudahkan urusannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, bisa segera lepas, bebas, keluar dari kebiasaan negatif seperti itu. Nah, teman-teman, satu pengalaman lagi ingin saya ceritakan. Dulu saya pernah mendapatkan satu orang pasien datang ke tempat praktek. Dok, saya ingin berobat. Tampilannya pakai pakaian untuk orang ibadah, ya, yang digunakan untuk ibadah biasanya pakaiannya. Tampilannya sangat baik. Saya tidak menyangka pada awalnya. Ternyata beliau ini ingin konsultasi karena sakit yang diakibatkan hubungan seks bebas. Kasihan sekali dia menjadi sakit, ya. Artinya apa, teman-teman? Kadang-kadang penampilan yang kita lihat berbeda dengan kebiasaan seseorang. Kadang-kadang,
Mohon maaf, mari kita introspeksi diri kita, kita evaluasi keluarga kita, teman, murid kita. Jangan sampai tampilannya baik di luar, tapi sebenarnya dia adalah pecandu pornografi, pecandu seks bebas. Berhati-hatilah teman-teman. Jika Anda menyukai video ini, tolong bagikan kepada teman-teman Anda, ke grup Anda, keluarga Anda. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Insya Allah nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Salam hebat luar biasa. Salam sehat jiwa dan raga. Tetap semangat teman-teman.